Bungong cempa megah di Aceh, bungong terlebih indah lagoina. Bungong cempa megah di Aceh, bungong terlebih indah lagoina. Putih kuning mencampur irah, bungong si ular indah lagoina. Putih kuning mencampur irah, oh bungong si ular indah lagoina. Hey, yam korambe yam ko, I don't know why kombe. Hey, yam korambe yam ko, I don't know why kombe. Te minokibe kubano komboko, yumano bungo awe ade. Te minokibe kubano komboko, yumano bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe riro. Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat, dalam beberapa kali sidang kabinet terbatas, rapat kabinet terbatas, Presiden Joko Widodo menekankan industri nasional harus mempunyai daya saing, harus bisa berkompetisi bukan hanya di tingkat ASEAN tetapi juga di dunia. Produk kita harus bisa dihasilkan dengan efisien. Logistik harus bisa ditekan biayanya serendah mungkin. Demikian juga dengan biaya gas untuk menghasilkan produksi itu. Tugas berat untuk agar industri kita bisa berkompetisi di tingkat internasional ada di pundak Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto. Di pundak Pak Menteri inilah masa depan kita, kemakmuran bangsa kita yang berbasis pada industri diletakkan. Sebuah kerja besar untuk membuktikan praksis bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara dan bernegara untuk kesejahteraan rakyat. Para pemirsa, dari sudut istana, Herdina silakan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi. Demikian tadi Saudara Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita dengan tirai acara. Selamat malam pemirsa TVRI dan juga Bapak Ibu hadirin di studio. Senang sekali malam hari ini saya Herdina Suherdi dapat kembali menjumpai Anda di Sudut Istana. Sebuah acara yang kami hadirkan setiap pekannya dengan menghadirkan perbincangan bersama dengan para narasumber, yakni mereka menyampaikan pesan dari Istana dan tentu saja tidak hanya itu, tapi juga ada cerita-cerita menarik dari balik kunjungan Presiden Jokowi. Dan tentu saya tidak sendiri malam hari ini, bersama saya juga hadir Dr. Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto, malam hari ini kita mengangkat tema mengenai industri masa kini. Industri ini tentu berperan penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, tapi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga kemudian menurunkan angka pengangguran. Kalau menurut Mas Kusnanto, seberapa penting sebetulnya? Ya, sangat penting, terutama dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi sekarang. Ada makna yang lebih spesifik, misalnya kalau kita kaitkan dengan nawacita, karena industri sektor ini harus mampu untuk menjangkau juga mereka-mereka yang berada di pinggiran. Tidak melulu dalam konteks pinggiran geografis, tapi saya kira juga pinggiran dalam konteks industrialisasi, misalnya adalah industri-industri menengah dan kecil, itu satu. Dan yang kedua, saya kira dalam konteks bagaimana menyatukan Indonesia. Saya kira industri juga mempunyai peran penting untuk bagaimana menyatukan, memadukan, menginterkoneksikan antar sektor-sektor kegiatan ekonomi. Jadi saya kira memang betul tugas Menteri Perindustrian sangat berat dalam hal ini.
apalagi kalau kita lihat dalam beberapa indikator terakhir, saya kira Global Competitiveness Index kita dan Logistical Performance Index kita menurun dalam 2 tahun dan terakhir. itu menjadi tantangan tersendiri tentu ya. Baik, kita akan bahas langsung malam hari ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah kita malam hari ini. Langsung saja kami undang Menteri Perindustrian Bapak Erlangga Hartarto. Baik, selamat malam Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir. Selamat malam, Bang. Ya. Pak, jadi kalau tadi di awal kita sudah sedikit ngobrol dengan Mas Kusnanto dan saya mengenai betapa pentingnya sektor industri ini bagi perekonomian Indonesia. Tapi kalau kita kemudian bicara mengenai industri, Pak, sejauh mana sebetulnya fokus utama dari Kementerian Perindustrian, terutama dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Presiden, yaitu mempercepat pembangunan. Dalam hal ini adalah pengembangan di sektor industri. Fokus utamanya apa, Pak? Jadi yang ditugaskan kepada saya atau Kementerian Perindustrian, pertama tentu masalah kesenjangan. Kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Baik, apakah seperti yang grafis yang di belakang Yang kita kedua, ini tentu kita akan juga di masalah terkait dengan pengembangan sektor. Sektor yang berdaya saing tinggi dan sektor yang harus kita dorong karena dia mempekerjakan banyak tenaga kerja, yaitu sektor yang padat karya. Nah, pada saat yang bersamaan juga Pak Kusnanto tadi menyatakan itu terkait dengan pemerataan wilayah. Jadi industrialisasi itu tidak tersentris kepada manufaktur di Pulau Jawa, tetapi kita dorong ke Indonesia sentris. Baik. Nah, untuk Indonesia sentris itu memang ada beberapa prasyarat yang harus didorong. Baik, Pak Menteri, nanti kita akan bicara strategi dan kemudian tantangannya apa sebetulnya yang dihadapi. Monggo Pak, silakan sambil duduk. Silakan. Silakan Bapak di tengah. Sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di Sudut Istana. Pak Menteri tadi menyampaikan beberapa fokus utama dari Kementerian Perindustrian untuk mempercepat pembangunan dan juga apa-apa saja kira-kira yang menjadi fokus dalam mengembangkan sektor industri. Tapi tadi Bapak menyebutkan tentu ada prasyaratnya gitu kan. Dan sebelum kita bicara syarat, tapi sebetulnya tantangannya apa dulu Pak? Tantangan tentu pertama beberapa tahun terakhir ini daya saing kita memang menurun. Nah, salah satu menurun kan kalau kita bicara mengenai industri, itu infrastruktur utama adalah energi. Energi itu terdiri dari gas, listrik, dan juga batu bara, serta industri besi dan baja. Karena ini merupakan induk daripada seluruh industri. Jadi itu faktor pertama. Yang kedua tentu infrastruktur, pelabuhan, jalan, cost of logistik. Berikutnya tentu akses kepada finansial. Nah, selanjutnya tentu keterampilan daripada sumber daya manusia. Nah, itu adalah kunci untuk pengembangan industrialisasi. Ini menarik Pak Kusnanto. Kalau kita bicara ada 4 tantangannya, yang pertama tadi Pak Menteri langsung menyebut mengenai ketersediaan energi dalam hal ini gas misalnya. Ini kan menjadi topik yang beberapa hari ini juga diperbincangkan, bahkan menjadi agenda rapat terbatas Presiden ya Pak ya. Di mana di situ Presiden meminta agar harga gas ini bisa diturunkan. Sebetulnya kalau harga gas itu turun Pak, kira-kira ini akan memberikan sejauh mana manfaatnya bagi sektor industri, terutama kalau kita lihat dari produktivitas ataupun mungkin penghematan yang bisa dilakukan. Jadi kalau kita lihat bahwa 10 sektor industri yang terkait dengan gas itu ada mulai dari pupuk, kertas, kemudian makanan minuman, kemudian sektor besi baja, kemudian tekstil, alas kaki. Nah, sektor yang 10 ini kontribusi terhadap perekonomian nasional itu 10,2%. 10,2%. Nah, dari 10,2% ini sekarang menikmati harga gas yang sangat tinggi. Nah, kalau akibatnya harga gas rata-rata $9,5 per MMBTU. Nah, kalau ini harga gasnya bisa ditekan menuju $4 seperti benchmark di negara lain. Jadi kita ASEAN itu kita hanya lihat Malaysia misalnya, dan Thailand dan Vietnam, itu harga gasnya jauh lebih murah daripada kita. Kalau harga gas kita turun, maka utilisasi yang ada itu sekarang hanya 70%. Itu untuk 10,2% daripada DB. Kalau itu diberikan efisiensi daripada harga gas, maka dia akan naik 2%.
2% PDB berarti dari 10,2 kontribusi sektor ini menjadi 12%. Sektor terhadap sektor keseluruhan industri yang saat sekarang 18% itu naik menjadi 20%. Dan naik 20% itu tanpa menambah investasi. Hanya meningkatkan utilisasi daripada industri yang ada. Kalau dihitung secara uang, 10,2% itu kira-kira 1.200 triliun. Kalau utilisasinya naik 20%, berarti ada tambahan 240 triliun terhadap PDB. Jadi ini kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan nasional. terhadap daya serapnya terhadap Dan tenaga daya kerja sebenarnya terserap. sangat besar sekali itu ya. Betul. Umumnya kan 2,5% kenaikan GDP bisa dan seterusnya itu. Ya? Betul. Oke. Baik, lalu kemudian apa maksudnya? Sebenarnya ingin bertanya, kan dengan demikian maka kebijakan industri itu tidak begitu saja bisa dipisahkan dengan kebijakan-kebijakan sektor lain. Betul. Padahal menterinya kan beda itu Pak Menteri. Ya, Lalu memang bagaimana cara untuk katakanlah komunikasi, interaksi dan Koordinasi. sebagainya itu koordinasi. jadi kalau kita sebut industri manufaktur itu secondary process. Oke. Sedangkan kalau kita bicara primary itu kita bisa primary terhadap agriculture. Itu kita bicara dengan industri yang berbasis pertanian atau kita sebut agro. Itu mengenai kelapa sawit, mengenai kakao dan yang lain. Ya. Nah, itu tentu karet itu harus ada efisiensi daripada panen per hektarnya. Atau revitalisasi kebun ini diperlukan. Nah, kemudian kalau bicara sumber daya manusia, sumber daya alam, kita bicara mengenai mineral dan gas dan batu bara. Nah, terus kemudian kita bisa bicara sektor lain di mana kita ini industri ini berada di secondary process. Kemudian kalau bisa bicara di ujung ini tergantung kepada kondisi daripada pembiayaan, financing. Itu kan urusannya perbankan. Kemudian kebijakan harmonisasi tarif hulu hilir. Karena hulu hilir kalau disharmoni itu bisa mematikan yang di tengah atau mematikan di hilir, atau maju di hilir, mati di tengah atau mati di hulu. Nah, itu ada badan BKF fiskal di Kementerian Keuangan. Kemudian kita bicara mengenai regulatory di perdagangan, services. Nah, itu kita bicara kebijakan apakah itu sekarang dengan masuk era free trade dengan bea masuk yang sangat rendah, atau kita bicara di situ ada kuota negara tertentu mengenakan kuota ataupun non tarif barir. Jadi memang industri itu sebuah orkestra di mana supporting kebijakannya itu harus ritmenya sama. Dengan demikian industrinya bisa tumbuh dan berkembang. Kalau dalam kaitan lain, misalnya tadi kan disebut antara lain ada 3 bentuk kesenjangan, mulai dari kesenjangan ekonomi, kesenjangan spasial maupun kesenjangan sektoral. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya adalah yang kedua, terutama yang terkait dengan kesenjangan spasial, karena antara Indonesia Barat dan Timur, katakanlah ini istilah kasarnya, itu kan terdapat gap yang luar biasa dari beberapa faktor, ada infrastruktur, ada katakanlah faktor-faktor lain juga. Bagaimana cara untuk mengatasi itu, Pak Menteri? Jadi spasial itu kita menekankan wilayah pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah ataupun potensi sumber daya. Jadi kalau kita bicara di Papua misalnya, itu kan berbasis migasnya sangat kuat. Betul. Jadi itu kita dorong untuk berbasis industri berbasis petrokimia. Nah, industri petrokimia ini baru bisa terbangun apabila harga gas di Papua dan Maluku di timur berbeda dengan harga gas di Jawa. Apabila sama, tentu pilihannya akan lari lagi ke Pulau Jawa karena infrastrukturnya siap, tenaga kerjanya siap, supporting industrinya siap. Tetapi tugas industri kan pengembangan wilayah. Jadi pengembangan wilayah itu memang harus didorong ke timur. Nah, pada saat harga gasnya $3, saya yakin industri timur ini terbangun. Nah, kami punya konsep di sana untuk membangun methanol to olefin. Jadi methanol to olefin itu merupakan bahan baku yang banyak dipakai di masyarakat. Apakah itu nanti tengah dan hilirnya itu bisa untuk plastik, bisa untuk lem kayu, kemudian bisa untuk bahan tekstil, bisa untuk plastik botol, kemudian bisa juga untuk karpet, untuk busa dan yang lain. Dan ini aplikasinya sangat luar biasa dan ini diarahkan ke timur. Ke timur ya. Ya, kemudian juga industri yang berbasis untuk pembangunan di wilayah timur yang sekarang kan terjadi ketimpangan. Biaya semen di Papua 3 kali di Jawa. Nah, ini kami dorong untuk dibangun industri di wilayah timur dan alhamdulillah kita sudah punya 1 pabrik semen dengan kapasitas 1,5 juta ton di sana. Dorongannya itu dengan apa? Karena saya membayangkan ada semacam afirmasi, katakanlah.
Ya, Bentuknya salah apa kira-kira, satu Pak? bentuknya kalau itu industri berbasis petrokimia itu tentu satu-satunya daya tarik adalah harga gas. Harga gas. Yang kedua adalah domestic market. Hmm. Jadi kalau dua-duanya itu kita miliki. Sudah dapat ya? Sudah gas dapat segala macam. harga gas dari itu. Kemudian kalau industri yang lain misalnya ke timur tentu kita kasih misalnya tax allowance Oke. atau tax holiday tergantung daripada sektornya. memang ada Jadi ada insentif yang yang didorong. disiapkan untuk Contohnya itu ya, Pak? kita dorong untuk industri stainless steel di Morowali. Nah tentu kita berikan itu beberapa fasilitas sehingga industri smelter di sana terbangun dengan investasi 5,6 billion, Pak. Baik. Jadi Ya, ya. terintegrasi. Jadi sebetulnya memang ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk mempermudah sektor industri ini. Lalu kemudian tadi Bapak bicara misalnya soal infrastruktur, bagaimana ketersediaan pelabuhan, peti kemas dan sebagainya. Salah satunya kemarin sebetulnya sudah diresmikan oleh Presiden yang di Tanjung Priok itu ya Pak ya. Betul. Tapi kalau kita bicara mengenai kesiapan SDM-nya ini Pak, ini kan juga perlu disiapkan. Lalu kemudian ada satu yang menjadi fokus Presiden juga bahwa Presiden menginginkan adanya pendidikan vokasi yang kemudian ini berbasis pada industri. Sejauh mana perkembangannya Pak? Tapi nanti boleh Bapak jawab karena kita harus jeda terlebih dahulu. Dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana akan kembali saat lagi. Dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku, yeah. Sektor industri masih tetap menjadi penggerak utama perekonomian nasional karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan lapangan kerja, perolehan devisa, dan penciptaan nilai tambah. Di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, tercatat pada triwulan 3 tahun 2015, industri pengolahan non-migas mampu tumbuh sebesar 5,21%. Pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2015 yang sebesar 4,73%. Sektor industri pengolahan non-migas juga memberikan kontribusi terhadap total produk domestik bruto atau PDB semester 1 2015 sebesar 18,20%, yang terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Di samping itu, pada Januari hingga September 2015, realisasi investasi di sektor industri baik asing maupun dalam negeri sudah mencapai 169,6 triliun rupiah. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 148,42 triliun rupiah. Berdasarkan Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019, arah kebijakan pembangunan industri nasional adalah mengembangkan perwilayahan industri melalui strategi membangun 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa dan 22 sentra industri kecil dan menengah. Kebijakan lainnya adalah penumbuhan populasi industri dengan target 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang, di mana 50% tumbuh di luar Pulau Jawa, dan tumbuhnya 20.000 unit usaha industri kecil, serta peningkatan daya saing, serta produktivitas melalui peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja. Pada tahun ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN tahun 2015-2035 yang merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Payung hukum itu semakin lengkap dengan diterbitkannya PP nomor 41 tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri terkait pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Kementerian Perindustrian tentu memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait agar sektor industri dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional. Berkibar merah putihku menjulang perkasa
kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana dan malam hari ini kami berbincang mengenai industri masa kini bersama dengan Menteri Perindustrian Bapak Erlangga Hartarto. Tadi sebelum ini kita sudah melihat bersama ada video tayangan mengenai capaian dan program Kementerian Perindustrian. Di situ Pak Menteri dan Mas Susnanto disampaikan bahwa kontribusi dari sektor industri kepada PDB ini sekitar 18,2%. Dan itu katanya tertinggi ya Pak ya dibandingkan sektor lain. Kira-kira apa Pak yang menjadi penyebabnya dan apakah ini yang tertinggi sebetulnya sepanjang selama ini kita lalui? Sebetulnya target dari Bapak Presiden itu industri harus tumbuh lebih tinggi lagi. Di mana target di tahun 2025 itu naik ke 25%. Kontribusi sektor Kontribusi industri terhadap PDB. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa apabila harga gas itu turun hari ini ke $4, itu di wellhead, kemudian di pabrik itu 6, maksimum 5,5, itu industri bisa tumbuh 2% lagi. Ya. Jadi hari ini sebetulnya potensinya 20% 20%. hari ini. Tanpa Kontribusi ada industri ya, sektor kontribusi, ya. Oke. tanpa ada input lainnya. Jadi hanya memanfaatkan underutilized kapasitas menjadi lebih tinggi lagi kapasitas. Jadi potensi hari ini juga bisa naik harusnya 2%. Kalau begitu pasti ada sesuatu yang agak extraordinary. Karena dugaan saya, pertumbuhan sektor industri tahun ini kan 5,4%. Betul. Itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Ya. dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan industri tahun kemarin. Ya. Padahal itu hanya mengandalkan pada utilization dari the existing condition. Memang salah satu kontributor terbesar itu sekitar 6% itu dari industri makanan dan minuman. Industri makanan minuman itu mempunyai daya tahan karena Indonesia mempunyai penduduk yang besar. Ya. Sehingga industri ini menjadi salah satu industri unggulan karena pemainnya banyak, Dan pasarnya kemudian juga tersebar, pasarnya banyak dan tersebar. Sehingga kita di perindustrian sudah mengatakan bahwa value chain atau rantai industrinya di industri Mamin ini tidak boleh terganggu. Baik. Nah ini yang menjadi salah satu upaya yang dilakukan agar ini bisa tumbuh lebih Tinggi lagi ya. Pak Menteri tadi sebetulnya sebelum jeda saya sempat tanyakan ke Bapak mengenai bagaimana perkembangan pendidikan vokasi berbasis industri. Sejauh ini sudah seberapa jauh perkembangannya, sudah berapa banyak kemudian sekolah yang dihasilkan dan bagaimana Pak bisa cerita? Perindustrian mempunyai pendidikan yang berpola mirip dengan industri politeknik di Jerman. Jadi kita sebut polanya itu 3 in 1. Jadi yang dihasilkan adalah satu pendidikannya, kedua sertifikasi profesionalnya, kompetensi, yang ketiga penempatan di industri. Jadi kita perindustrian punya 8 politeknik, 1 akademi komunitas, dan 9 SMK khusus. Jadi artinya disebut 3 in 1, mendapatkan pelatihan, mendapatkan sertifikasinya, lalu kemudian dijamin akan mendapatkan pekerjaan ya Pak ya? Betul. Karena yang ketiga Karena adalah penempatan. kompetensinya tadi, dan 30% itu pendidikan di kelas, 70% pemagangan di industri. Nah pola ini akan kami dorong untuk diperluas. Jadi tidak hanya berhenti pada politeknik, tetapi menggunakan industri sebagai teaching laboratory. Dan kemudian mendorong dengan SMK existing untuk menjadi bagian daripada itu dengan merubah kurikulum. Dan ini juga sudah dibahas di dalam rapat terbatas, bahwa ini sedang dibahas untuk dilakukan pola yang dilakukan dalam skala politeknik dan SMK di perindustrian itu untuk diadopsi di sistem SMK yang ada di wilayah-wilayah yang akan kita coba sebagai Baik, Pak. prototipe. Jadi saya mencoba memahami kalau memang ada 8 sekolah yang sekarang ini sudah berdiri, tentu kemudian itu disesuaikan dengan kebutuhan dari sektor industri apa di wilayah tersebut gitu Pak, kira-kira seperti Jadi itu. kalau yang 8 itu memang perindustrian sudah membuat berbasis tekstil, kemudian berbasis industri baja, dan berbasis industri misalnya kulit, berbasis karet. Nah, sedangkan ini yang penyebarannya merata, penyebarannya tidak hanya ini di kan Jawa? kita masih terbatas. Nah, kita sedang mendirikan politeknik misalnya di Morowali khusus untuk mensupport industri smelter di sana dan refinery, stainless steel dan turunannya. Nah, kemudian kita juga mau dorong ini di Papua misalnya. Nah, sedangkan yang untuk keseluruhan memperluas jaringan, nah perwilayahan akan dicoba. Jadi misalnya di Cilegon itu kami sedang bicara untuk industri pendidikan untuk mendukung power plant misalnya.
Nah itu kita bekerja sama dengan industri di sana, SMK di sana, kemudian pabrik di sana. Demikian pula misalnya di Gresik itu berbasis kepada industri petrokimia. Jadi kerjasama SMK, Politeknik dan industri pupuk di sana. Nah ini kami akan dorong secara regional sehingga betul-betul nanti beberapa SMK itu bisa benar-benar siap untuk kerja di daerah Jabodetabek misalnya yang dekat otomotif center. Nah mereka didorong untuk masuk kepada pelatihan di industri otomotif. Kalau kerjasama dalam konteks public-private partnership, saya kira ini merupakan salah satu kunci juga di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Bagaimana itu memasukkan elemen itu? Jadi kita masuk dalam kerjasama kalau kementeriannya antara perindustrian, Depnaker, Riset dan Dikti dan Diknas. Jadi itu kita bekerja sama. Tetapi dari segi teaching laboratorinya dengan industri yang ada di sana. Tentu industrinya ada skalanya. Kalau industri besar kan mempunyai toleransi terhadap untuk melakukan pendidikan. Dan tentu kita akan mendorong insentif tertentu. Artinya tentu biayanya itu akan memotong perpajakan karena itu bisa dibiayakan. Sehingga tentu industri tidak dirugikan apa-apa. Nah pola ini kan sebetulnya dilakukan misalnya perusahaan joint venture Jepang itu biasanya mengirim tenaga kita ke Jepang. Nah, tenaga kerja di sana bukan cuma training, tetapi kan dia ikut memproduksi barang. Jadi sifatnya produktif. Nah, ini kita bisa lakukan juga untuk perusahaan industri yang ada di sini dengan dengan pelajar-pelajar yang ada. Sehingga betul-betul nanti pelajar itu sudah mencoba real industri seperti apa, sehingga mereka betul-betul siap untuk kerja. Bisa kerja di perusahaan yang mereka magang, bisa kerja juga di luar perusahaan yang mereka magang. Baik, Mas Susnato dan Pak Menteri, untuk kita ingin mendengar langsung bagaimanakah pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah bersekolah di pendidikan vokasi tersebut. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini yang pertama adalah Mbak Neneng Nuraini. Selamat malam Mbak Neneng. Mbak Neneng ini adalah peserta yang tadi disebut Pak Menteri ya, peserta Diklat 3-in-1 ya. Boleh diceritakan Mbak Neneng yang dipelajari pada waktu itu mengenai apa, kemudian sekarang ini sudah berhasil bekerja di mana dan apakah betul bahwa kemudian setelah lulus mendapatkan jaminan penempatan? Selamat malam semua. Selamat malam. Pengalaman saya di BDI selama 21 hari itu manfaatnya banyak ya buat saya. Satu, dapat sertifikasi, terus mendapat pelajaran proses soal garment juga, mempermudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Kalau kesulitannya apa? Kurangnya apa? Mumpung ada Pak Menteri. Ya kan, kalau kelebihannya banyak lah. Kesulitan tentang apa ya Pak? Ya, waktu di sana itu pendidikan kurangnya apa? Pendidikan yang ada di sana? Dari segi pelajaran ya, kalau awal kan benar-benar belum bisa jahit. Semenjak kesana udah belajar selama 21 hari, udah langsung bisa jahit gitu. Oh jadi ya. Justru itu sebetulnya adalah malah manfaat yang didapatkan gitu ya. Kendala teknis pertamanya nggak bisa, terus kemudian jadi betul-betul mahir dan menguasai gitu. Dan pengalaman waktu itu ketika sudah lulus dan mendapatkan sertifikasinya, langsung sudah diminta oleh sebuah perusahaan? Iya, langsung ditempatkan kerja di PT Bali Nirwana. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Baik. Terima kasih Mbak Neneng, sukses terus. Sama. Berikutnya ini ada Pak Fajar Budiono ya, Sekjen betul, Asosiasi Inaplas. Ya. Ini Pak Fajar mana? Selamat malam Pak Fajar. Pak Fajar ini juga lulusan dari sekolah ataupun pendidikan vokasi ya Pak ya? Saya dari Politeknik Analisis Kimia Bogor, Bu. Politeknik Analis Kimia Bogor. Ya. Bogor. Iya. Ya baik. Yang kemudian terkait dengan pendidikan vokasi ini, apa yang kemudian Bapak rasakan manfaatnya lebih, terutama di bidang pekerjaan hingga sekarang ini? Kalau saya kebetulan tahun 91 itu kami belum lulus waktu itu, Bu. Saya sudah di-hire oleh satu multinasional company, British Petroleum, Bu. British Petroleum. Jadi saya saat pertama di polyethylene manufaktur di Cilegon di situ, Bu. Dan sampai sekarang saya masih terjun di dunia plastik, dan meskipun kampus kami kecil di pojokan kebun raya, tapi kami sudah mendunia, Bu. Jadi kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, setiap ada lab di situ ada alumni Politeknik Kimia Analis Bogor, Bu. Bahkan kalau di Middle East itu setiap petrokimia plant analis kimia Bogor ada di sana, Bu. Jadi lulusannya memang diakui kemampuannya gitu ya Pak ya. Bahkan betul. tadi sebelum lulus udah
diminta bekerja oleh Iya, British betul. Petroleum. Pak, kalau kira-kira apa sih yang kira-kira masih bisa diperbaiki dari pendidikan vokasi terutama yang berbasis industri? Tentunya dengan teknologi yang makin pesat cepat ini Bu, terutama di instrumentasi di laboratorium, pergerakannya cukup cepat Bu. Jadi ya kurikulumnya itu dinamis Bu. Ya. Jadi serasa dengan kurikulum yang dinamis ini kalau kita bisa menyesuaikan ya untuk suplai SDM untuk di industri ya, kita siap. Jadi ya, dengan kata lain maksudnya kurikulumnya harus ini nih Pak, dibikin lebih dinamis lagi gimana caranya gitu ya. Upgrade. Baik. Terima kasih Pak Fajar Budiono. Mungkin Pak Menteri ada yang mau ditanggapi dulu sebelum saya ke yang selanjutnya. Iya, mungkin salah satu yang menjadi tantangan itu kita menerima banyak permintaan, tetapi yang bisa diterima itu terbatas. Jadi memang kuncinya nanti selain itu kekurangannya kurang banyak. Kurang banyak sekolahnya. Jadi karena kurang banyak ya salah satu cara yang kami dorong adalah memanfaatkan fasilitas industri sebagai teaching factories. Kemudian menggunakan SMK yang ada sekarang untuk kurikulumnya dirubah secara dinamis mengikuti porsi sebagian pendidikan teori, sebagian langsung praktek. Jadi semacam dipercepat begitu Pak Jadi ya? kita lebih masalkan ya. Baik, berikutnya kita ke Pak Ade Sudrajat. Pak Ade Sudrajat ini adalah Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Selamat malam Pak Ade. Pak Ade mungkin ini adalah salah satu user ya Pak ya, yang mempekerjakan karyawan yang lulusan dari sekolah vokasi ini. Pengalaman Bapak sejauh ini apakah memang betul teman-teman ini cukup mumpuni di bidangnya Pak, dibandingkan dengan lulusan-lulusan pendidikan lainnya mungkin? Ya, ini adalah suatu pendidikan untuk pertama kali di Indonesia yang link and match. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan juga kriteria yang diperlukan oleh industri itu betul-betul langsung match. Tidak usah ada penyesuaian kembali. Dengan pendidikan misalnya vokasi training ini yang berbasis hanya tadi 21 hari, 28 hari, tentu berbeda dengan vokasi school yang kita buat, tentu yang itu langsung lebih lama, 3 tahun. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ini school ini melibatkan keseluruhan industri yang di sekitarnya untuk berperan serta membiayai masyarakat yang mau bekerja di sana. Jadi kita membiayai turut masyarakat, tapi fasilitasnya keseluruhan adalah dari Kementerian Perindustrian. Dan kita tentu hanya pesertanya saja atau masyarakat yang bersekolah di sana yang kita biayai dan dipekerjakan di kita nanti setelah lulus. Jadi ada kewajiban bekerja di perusahaan selama 3 tahun. Sudah berapa lama Bapak kemudian bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian? Kalau vokasi training kita sudah 3 tahun lebih. 3 tahun. Tapi kalau sekolah ini baru karena sekolahannya juga baru selesai, jadi kita baru 180 orang untuk program D1 dan D2. Dan ini akan selesai mungkin 2 tahun kemudian. Karena kita menyadari bahwa terjadi gap, sekarang ada yang tuanya sudah mulai masuk usia pensiun, yang mudanya nggak ada. Ya. Nah inilah kita dorong supaya terus terisi. Baik. Pak Menteri dan Mas Susnanto mungkin mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Ade? Sebenarnya bukan menanggapi ya, saya tidak tahu ya ini apa ya. Atau mungkin tanya lagi. Resource, tentang financial resource tentu ini sebenarnya kan masih available Pak, di tempat lain, terutama dalam bentuk bantuan internasional, grant. Nah, saya pernah dengar katakanlah 2 minggu yang lalu di negeri Belanda, itu antara pemerintah Belanda dan Indonesia ada Memorandum of Understanding tanggal 14 April tahun 2015. Tetapi ini belum bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satu diantaranya adalah karena kewenangan itu ada di Menteri Riset dan Perguruan Tinggi. Sedangkan sebagian besar dari masalah-masalah terkait dengan pembinaan vocational school itu kan ada di Mendik. Nah ini saya kira bukan persoalannya Pak Erlangga, saya kira itu persoalan kita bersama. Yang saya kira itu juga merupakan sesuatu yang harus cepat diselesaikan. Tapi kalau ada saran atau gimana itu Pak? Memang arahan Bapak Presiden bahwa resources ini untuk sebagian dialihkan untuk vocational training. Dan resources ini ya tentu ada di pendidikan, sehingga dari perindustrian kita mendorong fasilitasi industrinya. Jadi sehingga dengan demikian ini bisa link dan fasilitasi APBN untuk pendidikan kan sudah pasti 20%. Jadi tentu sebagian bisa dialokasikan untuk
pendidikan SMK maupun pendidikan politeknik. Terhadap negara lain yang cukup intens sekarang dengan Jerman. Jadi Jerman sesuai dengan kunjungan Bapak Presiden tahun yang lalu itu juga mendorong untuk vocational training, dan saya sendiri sudah bicara dengan beberapa perusahaan berbasis Jerman yang ada di Indonesia, dan juga berbicara bahkan tadi pagi dengan Duta Besar Jerman yang baru dilantik bahwa ini akan didorong secara lebih masif. Sehingga Jerman sendiri mengatakan akan mencoba mengusahakan dalam tanda petik pendanaan yang available melalui pola grant yang saya sudah mintakan untuk technical assistance-nya. Sehingga saya sudah minta untuk mendorong trainer of the trainer, TOT-nya itu dari mereka. Walaupun kita sudah punya industrinya, tetapi kalau kita bisa fasilitasi lagi dengan TOT, maka semakin banyak lagi industri yang bisa terlibat. Baik Pak Menteri, ini salah satu upaya untuk memperkuat daya saing dari SDM kita ya Pak ya. Saya terima kasih dulu tadi ke Pak Ade, terima kasih. Sekali lagi juga Mbak Neneng dan juga Pak Fajar, terima kasih. Sekarang kita ingin beralih ke yang lain lagi nih Pak. Ini terkait dengan industri kecil menengah atau IKM. Salah satu target dari Kementerian Perindustrian kan juga adalah menghasilkan 20.000 ya Pak ya IKM. Kalau kita bicara IKM, tentu juga ada kita harapkan adanya kemudahan bagi para IKM ini untuk bisa berkembang. Apa kira-kira Pak yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian? Tapi sebelum itu Pak, mohon izin, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan saudara, ya tetaplah bersama kami. Sudut Istana akan kembali sesaat lagi. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Terus berkibar merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Menteri Perindustrian Bapak Erlangga Hartarto. Pak Menteri, tadi kita menanyakan mengenai bagaimanakah kebijakan pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian dalam mengembangkan industri kecil menengah ini Pak. Kemudahan-kemudahan apa yang diberikan kepada mereka? Jadi pendekatan terhadap industri kecil menengah itu ada dua track. Jadi satu track tradisional atau track pengembangan, pemberdayaan, pendampingan, dan pembukaan akses kepada pasar maupun keuangan. Nah ini jalur yang konvensional itu kami juga bagi antara industri berbasis komponen atau itu bagian dari value chain atau rantai pohon industri, dan industri yang berbasis konsumsi langsung. Nah ini yang konsumsi langsung itu nantinya akan didorong melalui digital karena ini akan lebih mudah kepada pasar. Nah yang berbasis industri ini nanti pola antara kalau dulu istilahnya bapak dan anak angkat. Jadi supply chain itu industri induk tuh mendorong vendornya. Seperti industri otomotif itu ada vendor di tier 1, 2, dan 3. Kalau di Indonesia baru 900 industri di tier 3. Nah, sedangkan di Thailand itu sudah hampir 2000. Jadi ini yang akan didorong oleh Kementerian Perindustrian, baik itu oleh industri kecil komponen yang ada maupun dia bekerja sama dengan industri komponen yang lain yang ada di luar negeri. Nah, kemudian kalau industri konsumen itu juga disiapkan platform berbasis sentra. Jadi ada sentra industri di beberapa wilayah seperti misalnya di Ceper, Pekalongan, Tegal itu untuk industri komponen otomotif atau industri komponen untuk kereta api atau industri untuk mensupport galangan kapal atau industri metal lainnya. Tetapi ada juga yang berbasis kerajinan seperti di Jogja atau yang sudah punya heritage seperti di Bali, Celuk itu kan udah 100 tahun menjadi suatu cluster atau sentra industri. Nah ini akan didorong dengan sistem platform electronic commerce. Dengan e-commerce itu perindustrian sudah punya data, memanfaatkan platform yang ada di perindustrian dan juga memanfaatkan platform e-commerce yang ada di masyarakat. Nah ini kami akan dukung untuk melakukan pembinaan sehingga industri ini bisa go online, sehingga masyarakat bisa mengakses secara direct dan untuk mendapatkan supply secara direct juga dari vendor.
dan pada penjualan yang sangat efisien karena itu menggunakan platform IT. Yang akan dijaga ke depan itu kita akan membentuk fasilitasi logistik center sehingga barang itu bisa untuk kualitas dan yang lain bisa di-pool di logistik center dan logistik center dengan aturan yang baru kan bisa menjadi kawasan berikat. Jadi itu bisa menjadi akses untuk masuk kepada pasar internasional. Dan cukup barang itu adanya di situ saja. Gitu. Misalnya kalau di Cikarang Dry Port. Sehingga tentu ini bisa memudahkan untuk mekanisme daripada logistik yang lebih efisien. Jadi kedepannya nggak ada lagi gitu ya Pak ya cerita bahwa bahan baku ini sulit didapat sehingga kemudian harga dari produk lokal ini nggak bisa bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar. Ke depan jadi salah satu kan itu nanti logistik center itu menjadi hub daripada untuk penumpukan bahan baku sehingga industri kecil itu bisa mengambil secara retail sehingga tentu cost of fund akan menjadi rendah, ongkos yang tadinya ongkos angkut, nah ini bisa menjadi lebih rendah. Nah, industri berbasis konsumen itu nanti didorong apakah itu industri jewelry, apakah ini furniture, kerajinan dan industri berbasis kayu, mainan anak-anak dan yang lain. Ini yang kita terus dorong bahwa industri ini economic of scale-nya itu bisa dibantu dengan digital. Kalau industri yang konvensional untuk menjadi murah kan harus economic of scale-nya harus besar. Tetapi kalau berbasis digital tidak. Karena penjualannya tidak bulk, tidak dalam bentuk partai besar, tetapi bisa individu to individu. Sehingga orang yang memproduksi 5 juga bisa, buyer akan tahu belinya 2 atau 3. Begitu laku dia produksi lagi. Nah ini yang akan mendorong tumbuhnya industri kecil dan tumbuhnya pengusaha baru. Nah pada saat perindustrian memonitor bahwa perusahaan ini berkembang, nah kita akan mendorong apakah itu fasilitasi peralatan dalam bentuk diskon peralatan, ataupun pemberian bantuan peralatan ataupun mengkoneksi dengan perbankan nasional untuk mendapatkan KUR ataupun pinjaman yang di luar KUR. Jadi itu yang akan didorong oleh Kementerian Perindustrian. Harapan sampai tahun 2018-2019 misalnya seberapa besar kontribusi ke industri? Ya, kalau kita lihat kalau dari sistem e-commerce ini bisa masif. Jadi salah satu e-commerce itu bisa mempunyai vendor sampai 1 juta. Karena itu dengan mekanisme digital itu dimungkinkan. Kalau kita menggunakan jalur konvensional itu 20.000 itu suatu angka yang besar. Tetapi kalau itu kita masukkan ke dalam era digital, itu scalability-nya bisa jauh lebih cepat. Jadi 2 jalur ini akan ditempuh oleh Kementerian Perindustrian karena mengingat industri juga ada yang berbasis kepada industri lagi, value chain, ada yang berbasis konsumen. Tentu berbasis konsumen, industri makanan minuman juga akan cepat masuk ke pasar. Jadi memang teknologi digital ini memang harus betul-betul kita manfaatkan betul ya Pak ya. Seperti juga Presiden misalnya mengatakan ini adalah era kompetisi. Kita harus cepat gitu Pak. Jadi bagaimana menjangkau pasar lebih cepat gitu. Tapi kalau kita bicara satu lagi Pak, misalnya ini kan kita ingin agar industri ini semakin lebih kuat lagi di tanah air, bahkan kalau bisa membuka dan memperluas ekspor misalnya. Upaya yang dilakukan Pak untuk bisa memperluas pasar ekspor industri salah satu kita, mungkin tahap berikutnya yang akan diperjuangkan oleh Kementerian Perindustrian adalah penyediaan untuk pembiayaan jangka panjang. Apakah itu pembiayaan ekspor, apakah itu untuk pengembangan industri itu membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Nah itu yang akan didorong karena seperti misalnya jual pesawat misalnya atau jual lokomotif kereta api yang Indonesia sudah mulai ekspor rolling stock ke Sri Lanka, juga ke negara lain diminati. Tetapi ini harus satu paket dengan paket keuangan, karena kalau orang beli barang modal itu hampir di setiap negara tuh punya ekspor kredit. Nah ini yang kita juga harus buat supaya produk kita betul-betul bisa masuk di pasar negara lain. Kalau barang konsumsi lebih mudah. Tetapi kalau kita mendorong industrial good, kita membangun kemampuan capital good, nah itu kita butuh pembiayaan jangka panjang. Baik, ini kita sudah menjelang segmen terakhir, artinya menjelang kita berbincang dengan Pak Menteri. Ini di akhir ini kita ingin bicara lebih banyak, misalnya mengenai sisi lain ataupun cerita lain dari Pak Menteri di luar kedinasan ya Pak ya. Ya, Bapak ini hobinya apa Pak kira-kira? Ya hobi tentu untuk rileks, jalan-jalan, olahraga, lihat art show atau
atau makan. Penyuka seni ya Pak? Makan juga. Makan juga. Bahkan lebih senang lagi. Baik, kalau gitu kita pengen tahu makanan kesukaan Bapak apa, dan kalau bicara tadi Bapak suka dengan nonton pameran seni gitu ya Pak ya, seni apa yang disukai, seni lukis apa gimana Pak? Kalau makanan pasti makanan enak dan harus yang bervariasi. Makanan Berarti enak? macam-macam. Banyak dong tuh macamnya ya, kalau makanan enak tuh ya. Ya, makanan tradisional dan non tradisional. Oke, baik. Lalu kalau soal seni Pak? Kalau seni tentu saya memperhatikan barang-barang seni, dan di sini saya punya sahabat yang juga punya barang seni bagus. Nah, kemudian saya sering melihat lukisan-lukisan ataupun mendorong kegiatan-kegiatan seni kontemporer. Jadi bergaul dengan seniman itu membuka inovasi, karena seniman itu selalu melihat tidak yang terlihat, tetapi meng-create sesuatu, dan seniman itu menciptakan nilai tambah. Barang yang disentuh oleh seniman itu ada value lebih gitu ya Pak ada ya? value yang lebih. Sahabat yang di sini tadi siapa? Apa? Ada kelihatan dari sini. Pembuka dan penutup acara. Baik. Karena ini terkait dengan pertanyaan saya berikutnya. Iya, berarti Pak sebenarnya. Soekardi Karena ya. kalau Oke. tidak salah, Pak Menteri. Sebelum itu Mas Susnanto, ini di belakang kita ada foto. Oke. Nah, ini adalah kita tahu lah ya, ini Pak. Nah, Mahatma silakan. Gandhi. Bapak Mahatma Gandhi ini sepertinya sangat menginspirasi Bapak ya. Sejauh mana sih Pak beliau ini bisa menginspirasi Bapak, sampai sejauh mana gitu? Ya, tentunya beliau kan mempunyai suatu integritas, artinya dalam berpolitik, dalam bisnis, dalam bertindak. Nah, mungkin itu yang menginspirasi untuk dilakukan agar perjuangan menang atau kalah itu sesuatu yang biasa. Tetapi berintegritas dalam menang atau berintegritas di dalam kalah itu menjadi hal yang Jadi integritas itu penting ya Pak ya. integritas Dan itu penting. kalau Demikian pula dalam bisnis. Bisnis itu untung dan rugi itu sesuatu yang biasa. Kalau kita memutuskan bisnis, itu kan konsekuensinya beruntung dan merugi. Tetapi untuk bisa beruntung, merugi, dan berdaya tahan lama, itu juga membutuhkan integritas. jadi perpaduan antara penyuka seni dan menjunjung integritas itu kemudian yang mungkin dirasakan oleh teman-teman karyawan di Kementerian Perindustrian, yang kalau saya tanya gimana sih sosok Bapak di mata teman-teman semua, katanya Bapak itu sosok yang sebetulnya dekat, kekeluargaan dengan karyawan, tapi ketika bekerja itu tegas dan disiplin. Gitu Ada ya, Pak? satu hal lagi sebenarnya. Ada, Dina, ya, terkait dengan itu. Tadi kan disebut antara lain nama Soekardi. Itu kan bukan hanya Soekardi Rinakit saja istilah itu. Karena seingat saya atau setahu saya ada Soekardi lain. Soekardi lain itu adalah eyangnya Pak Erlangga Hartarto ini. Yang kebetulan, saya tidak mengatakan kebetulan sebagai sesuatu yang accidental. Beliau adalah orang termasuk salah satu orang pertama di Republik ini yang menggunakan nama Indonesia. Itu adalah koran utusan Indonesia pada jauh sebelum kita merdeka. Ada sedikit kesan tentang yang itu? Ya, jadi Eyang Soekardi itu adalah eyang dari ibu saya, dan beliau itu dulu membuat koran sebagai direktur yang bernama Utusan Indonesia. Dan nama Utusan Indonesia ini dicetaknya tahun 1932. Dan kontributor dalam koran itu adalah Pak Hos Cokro Aminoto, Bung Hatta, Pak Syahrir. Jadi tokoh-tokoh nasional pada waktu itu. Baik, itu tadi Eyang Soekardi. Di belakang Bapak lagi sekarang ada foto lagi Pak. Ini foto ayahanda tercinta ya Pak ya? Ya. Pak Hartarto. Ya. Yang juga dulu, saya nggak tahu ya disebutnya kebetulan atau gimana gitu ya. Beliau juga dulu adalah Menteri Perindustrian. Dan tentu ketika kemudian putra tercinta atau Pak Erlangga kemudian juga menjadi Menteri Perindustrian, seorang ayah pasti kemudian menyampaikan pesan ataupun nasihat kepada anaknya. Apa Pak yang ditekankan oleh beliau? Ya, tentu beliau dari dulu selalu memberi pesan bahwa apa yang harus dijaga itu adalah nama. Jadi nama baik itu yang harus dijaga dalam apapun. Karena nama baik itu adalah sebuah modal. Betul. Dan modal ini yang insya Allah kita dapat. Nama baik itu modal dan sulit untuk mendapatkannya gitu Pak. Jadi ketika itu didapatkan, jagalah dengan baik gitu ya Pak kira-kira. Baik, terima kasih Pak Erlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Republik Indonesia sudah berbincang bersama kami. Dan tentu kita, masyarakat Indonesia berharap banyak kepada Bapak untuk mengembangkan industri Indonesia menjadi lebih baik lagi Pak. Sekali lagi terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, Mas Kusnanto, kita tentu saja akan bergabung lagi bersama Cak Kardi. Kita
pengen tahu nih cerita mengenai seni yang kemudian sama-sama diminati oleh Cak Kardi dan juga Pak Erlangga, atau ada cerita yang lain? Tidak ada Tidak ya? sebenarnya. Oh, gitu. Beliau yang suka seni, saya pengikut. Pengikut seni, suka lukisan. Merendah nih Cak Kardi. Saya kalau ngelihat Pak Menteri ini ingat dengan bapaknya Pak Hartarto. Iya. Jadi nasabnya sama-sama menteri. Iya. Untung nggak tadi itu agak DNA-nya nggak Pak Soekardi, itu repot itu. Kalau Pak Soekardi repot. Seperti saya nih, Soekardi mengerti. Baik, Cak Kardi silakan. Ya, para pemirsa, malam ini saya lupa membawa catatan buku saya yang selalu saya bawa ketika mengikuti Presiden kunjungan kerja ke daerah-daerah. Tapi saya ingin menceritakan ini. Terakhir ini Presiden berkunjung ke Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan juga ke Jawa Barat. Presiden ingin menekankan, menggalakkan bahwa gizi bagi balita, bagi ibu hamil adalah sangat perlu. Karena memang masih banyak yang malnutrisi. Tambahan makanan itu menjadi penting bagi balita dan ibu hamil. Nah, biasanya ketika duduk dan banyak yang sudah hadir, ibu-ibu dan anak-anak, Presiden selalu dan Ibu Negara selalu melihat, matanya memandang ke kanan, ke kiri, apakah ada anak kecil yang bermanja-manja dengan ibunya atau gaya-gaya begini di depan Presiden. Lalu Presiden lalu memanggil. Kalau anaknya berani, baik Presiden maupun Ibu Negara, anak itu dipangku, lalu diajak bicara, ditunjukin buku. Momen itu terasa biasa, tetapi ketika Presiden sudah berlalu dan anak itu digendong kembali oleh ibunya, berapa kali saya melihat momen ibu anak itu meneteskan air mata, matanya berkaca-kaca. Saya membayangkan diri saya sendiri, betapa bangganya saya, betapa bahagianya saya ketika anak saya itu dipangku oleh Presiden, meskipun mungkin dengan baju yang kotor atau kadang-kadang hidungnya masih ada ingusnya. Tapi itulah Presiden, itulah Ibu Negara, memberikan kebahagiaan untuk ibu-ibu dari keluarga biasa, keluarga yang kurang mampu. Para pemirsa, itu catatan saya di balik belusukan Presiden pada malam hari ini. Dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Maju terus pantang mundur, langkah ke depan jangan ke belakang. Maju terus pantang mundur untuk keadilan. Walau banyak yang coba jegal kita, jangan pernah gentar. Walau orang coba gagalkan kita, kita tetap menghadang jurus tandur. Maju terus pantang mundur, jalan yang lurus tak kenal kabur. Maju terus pantang mundur untuk keadilan. Walau beribu-ribu rintangan, kita selalu tebas. Walau berjuta-juta halangan, kita pasti berantas jurus